Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Hijau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, seperti biasanya saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari Yanto 848. Ada murai yang tidak diumbar bisa tampil. Ketika murai tersebut diumbar malah ambiar. Oke, terima kasih ya Yanto 848. Kenapa? Kenapa seperti itu? Kenapa burung yang tidak diumbar dia malah bisa tampil? Juara-juara gitu ya. Burung itu diumbar malah ambiar, malah nggak karu-karuan. Nah, ini emotikonnya ketawa. Kok bisa seperti itu tuh gimana? Nah, ini kan penting ya untuk dibahas teman-teman ya. Cukup menarik lah ya, pendapat dari Om Yanto 848. Ya ini memang benar juga gitu ya. Nah, umbaran ini kan sebenarnya latihan fisik untuk membentuk stamina. Umbaran, jemur kerodong, untuk apa? Latihan fisik untuk membentuk stamina. Yang maksudnya supaya burung itu nanti bisa kerja dengan durasi panjang. Burung nggak mudah capek. Kan begitu. Tetapi kok ada nih burung yang tadinya udah nampil karena pengen supaya burung itu ya punya durasi panjang gitu ya, tanpa ada lelah, tanpa ngetem, tidak kedodoran ya, dengan waktu 10 menit. Sekarang ini kan standar untuk lomba burung pakai 10 menit teman-teman ya. 4 kali rolling, 1 kali rolling bebas dengan sistem penilaian nominasi terbuka 4 juri tanpa korlap gitu ya. Nah ini kan total dari rolling juri ini kan setiap juri 2 menit, 4 juri 8 menit, ditambah nanti rolling bebas itu 10 menit. Nah ini kan waktu yang cukup panjang gitu. Nah supaya burung itu tidak gampang ngetem ya, istilah orang itu paling gampangnya apa? Nafasnya panjang. Tidak mudah capek gitu. Nah cuman kenapa kok ada burung malah diumbar malah nggak karu-karuan? Nah gini loh ya, ini penting juga. Umbaran memang bagus, tetapi kalau salah penanganan ini jadinya memang betul apa yang dikatakan Yanto, jadi ambiar. Ambiarnya itu karena burung yang ya memang kita tahu umbaran itu bagus. Memang itu juga bagus. Tetapi kan kalau burung yang belum pernah diumbar nih, ya mungkin begini. Gampangnya begini teman-teman. Teman-teman punya burung yang sebenarnya rawatannya itu enggak spesifik gitu ya. Enggak banyak. Cuman setelah burung ini kok kelihatan bagus dan sering juara, akhirnya ada upaya. Biasa, pemain seperti itu biasa. Pemain tuh bukan hanya ini menambahkan rawatan kan dengan umbaran. Ada yang pemain itu sebenarnya burung itu pakai jangkrik 55 aja udah enak mainnya. Tetapi tetap dia ada iseng. Nambahin kroto lah, nambahin jangkrik lah, nambahin ulat Hongkong. Yang harapannya supaya burung itu lebih ngotot lagi, lebih istimewa lagi. Gitu lah ya. Pemain tuh biasa seperti itu. Oke ya, burung tadinya udah juara-juara tanpa umbaran. Setelah itu karena wah ini mungkin kalau nanti diumbar ini kerjanya lebih ngotot lagi. Kerjanya ini durasinya juga nggak ya ngetem-ngetem gitu kan. Dari awal sampai akhir terus ngedur tanpa jeda ya, terus main beberapa sesi maunya seperti itu. Ya udah belikan umbaran berapa meter, 6 meter, bahkan ada yang pakai 9 meter juga gitu ya. Nah burung ya ingat ini tadi burungnya udah juara-juara sebenarnya udah enak nih ya. Sekarang karena pengennya burung itu diumbar ya supaya nantinya punya stamina yang bagus, masukkan umbaran langsung dikepar. Wah, yang namanya barang baru ya, biasanya lagi seneng-senengnya gitu ya. Wah, ayo lari pagi ya, olahraga kan, lari sana lari sini sambil bawa apa? Bawa kayu untuk supaya burung itu
mau terbang dengan paksaan. Ingat ya, terbang dengan paksaan. Iya, kok dipaksa Om Sanda? Kok paksaan gimana? Iya dong. Kita kan takut-takutin dia. Rata-rata kan seperti itu. Ya, digebrak sana, gebrak sana, gebrak sana. Nah, ditambah lagi apa? Burung yang nggak terbiasa dengan latihan fisik seperti ini, langsung wah dipisik itu sampai 100 kali gitu ya. Wah, itu jelas itu ya. Burungnya nanti ngos-ngosan, burungnya dehidrasi berat, burungnya pasti stres. Ya, kalau burung itu mentalnya bagus. Yang disayangkan kalau burung itu akhirnya dia punya sifat trauma dengan umbaran ini tadi. Ya karena kita takut-takutin kok. Iya kan? Nah, itu tadilah yang menyebabkan yang tadinya burung tanpa umbar dia enak, diumbar malah jadi nggak bener. Ini gara-garanya seperti ini tadi. Maka, saya selalu sarankan kepada teman-teman, oke, umbaran jemur kodok itu memang ada manfaatnya. Real itu. Terbukti Cuman kalau penanganannya yang salah, itu jadi masalah akhirnya. Gitu loh ya. Nah, yang benar gimana dong? Burung itu juga perlu mengenal, perlu tahu dulu. Wong burung soal mandi aja, kalau dia tidak terbiasa mandi dalam keramba, itu aja takut kok. Masuk aja takut, apalagi mandi. Begitu juga dengan umbaran. Gimana dia mau menikmati? Wong dia sama tempatnya udah takut kok. Apalagi sudah digebrakin sekalian. Wah, tambah takut. Terus juga nggak nanggung gitu kan, gebrakinnya sampai burung itu ngos-ngosan, sampai dia itu nggak bisa terbang lagi. Dia ini sebenarnya udah takut pengennya terbang, tapi karena tenaganya habis, akhirnya cuma lompat aja, bukannya ke ujung tangkringan yang di sudut sana gitu ya. Di tengah-tengah dia udah jatuh, udah diem aja. Nanti kalau udah diem, udah capeknya luar biasa, akhirnya apa? Burung itu karena nggak punya tenaga lagi, burung itu terus matung gitu, tekuk leher gitu ya. Dan itu loh, itu yang jadi masalah. Kalau dia sampai mengikat, ya permasalahan ini, trauma ini sampai mengikat, ini bermasalah nanti di gantangannya. Ya, burung itu khas ya, kalau burung-burung yang diumbar tanpa dia harus dikenalkan dulu, terus akhirnya dia punya takut di situ. Biasanya nih, waktu digantangkan, burung itu cenderung gampang ngetem malah. Ya, sewaktu ada orang lewat itu lihat-lihat bawah, sewaktu juri di bawah dia untuk memantau dia, itu seolah-olah itu dia juga ada jeda, dia lihat-lihat ya kan, dia kayak takut gitu, akhirnya kerjanya tambah ngetem-ngetem gitu loh ya. Nah, jadi teman-teman, umbaran itu harus kita akui bahwa umbaran itu bagus ya. Umbaran ini kan latihan fisik ya, kayak manusia saja lah. Kamu lari pagi itu bagus, kamu sepedahan itu bagus, ya kan? Itu olahraga. Tetapi yang nggak bagusnya di mana? Di saat kamu nggak pernah olahraga pagi, nggak pernah lari pagi, tiba-tiba saja kamu itu lari di sekencang-kencangnya, ya karena kamu terus tahu nih, olahraga pagi ini bagus nih, kamu lari secapek-capeknya. Bukannya kamu sehat ya, bisa-bisa kamu jantungan itu nanti. Gitu loh ya. Paham kan yang dimaksud di sini ya. Jadi untuk teman-temanku yang dulunya burung itu ya ngerawatnya biasa-biasa aja gitu kan ya. Ternyata terus jadi burung bagus. Terus pengennya diumbar, pengennya ada latihan lanjut ya. Ada rawatan tingkat lanjut ini tadi, ya itu tadi perlu ada perkenalan dulu ya. Masukkan burung itu ke umbaran, biarkan dia eh, mengenali umbaran itu, menguasai tempat itu dulu untuk beberapa waktu saja. Nantinya burung itu juga akan paham, dia akan ingat, umbaran itu apa, dia dimasukkan ke umbaran enak, nanti dimasukkan ke dalam sangkar juga enak. Kalau burung udah mapan, udah kenal, udah tahu dengan umbaran itu, maka nggak akan sulit masuk umbaran enak, keluar umbaran juga enak.
Dan dia juga walaupun nggak harus digebrakin, kalau dia udah ngerasa nyaman di situ, biasanya dia terbang dengan sendirinya. Toh juga kan ada umbaran yang metodenya itu tanpa dikepar. Jadi waktunya itu memang cukup lama gitu ya. Biasanya dimasukkan pagi, nanti diambil sore. Nah, burung itu nanti juga dia terbang dengan sendirinya. Asik kok soalnya kan gitu. Menurut burung juga asik umbaran itu. Karena apa? Dia bebas. Wah, gitu mengekspresikan ini nanti kesenangan dia gitu ya, sambil bunyi sambil terbang sana, terbang ke sini lagi. Itu kalau dia sudah apa? Sudah nyaman dalam umbaran itu. Gitu aja ya. Paham kan ya? Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.